Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan laporan tugas akhir di mata kuliah e-commerce. UMKM yang saya bawakan yaitu Arjimar Pet Shop. Selanjutnya, pendahuluan. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik terhadap PDB, penyerapan tenaga kerja, maupun pengembangan ekonomi lokal. Pengembangan teknologi mendorong perubahan perilaku konsumen ke arah transaksi digital, sehingga UMKM termasuk Arjimar Pet Shop perlu memanfaatkan e-commerce untuk meningkatkan daya saing. Berikutnya ada profil UMKM. Dengan nama usaha Arjimar Pet Shop, mereka berdiri di tahun 2019 dengan alamat Perumahan Babakan Sari 5, nomor 7, Kelurahan Babakan. Di sini juga ada Instagram yaitu Arjimar Pet ID dan TikToknya Arjimar Pet Shop. Berikutnya ada segmentasi produk. Segmentasi pasar Arjimar Pet Shop mencakup pemilik kucing berusia 18 tahun hingga 45 tahun dengan pendapatan menengah hingga menengah ke atas yang berdomisili di wilayah perkotaan. Secara geografis, pasar utama berada di Kota Bogor dengan jangkauan hingga Kabupaten Bogor dan Jabodetabek melalui toko fisik dan penjualan online. Berikutnya ada targeting produk. Targeting Arjimar Pet Shop difokuskan pada pemilik kucing usia produktif, khususnya remaja akhir hingga dewasa, yang memiliki kepedulian tinggi terhadap kesehatan dan perawatan hewan peliharaan. Lalu ada positioning produk. Positioning merupakan upaya Arjimar Pet Shop dalam membangun citra sebagai penyedia kebutuhan kucing yang terpercaya. Arjimar Pet Shop memposisikan diri sebagai pet shop yang menawarkan produk berkualitas, lengkap, dan aman dengan harga kompetitif serta pelayanan yang ramah. Berikutnya ada pet care product, yaitu ada cat food, dog food, aksesoris, dan tentunya ada layanan-layanan yang sangat berkelas. Shopee merupakan platform e-commerce yang banyak dimanfaatkan UMKM sebagai sarana pemasaran dan penjualan daring karena didukung berbagai fitur, seperti katalog produk, ulasan dan penilaian konsumen, promo gratis ongkir, serta beragam metode pembayaran. Fitur ulasan memungkinkan konsumen menyampaikan pengalaman penggunaan produk, sehingga ulasan positif dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan memperkuat citra toko. Selain itu, program promosi seperti flash sale, voucher diskon, dan gratis ongkir turut meningkatkan daya tarik produk di tengah persaingan pasar digital. Dengan memanfaatkan Shopee, Arjimar Pet Shop dapat menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan penjualan, serta mengoptimalkan strategi pemasaran digital secara efisien dan berkelanjutan. Shopee Ads ini adalah fitur iklan berbayar yang disediakan oleh platform Shopee untuk membantu penjualan, meningkatkan visibilitas produk dan toko mereka di dalam aplikasi Shopee. Dengan Shopee Ads, produk dapat muncul di posisi strategis seperti hasil pencarian, halaman produk serupa, dan rekomendasi, sehingga peluang dilihat dan dibeli oleh calon konsumen menjadi lebih besar. Keunggulan Shopee Ads ini ada 5. Yang pertama, menjangkau calon pembeli yang sudah memiliki niat belanja, dapat menargetkan kata kunci sesuai produk, sistem biaya fleksibel, bayar per klik or CPC, mudah diatur langsung melalui seller center, dan membantu meningkatkan penjualan dan brand awareness. Cara membuat Shopee Ads ini, yang pertama, top up saldo iklan, lalu klik saldo iklan, pilih dan masukkan nominal top up-nya. Jika sudah, check out dan lanjutkan metode pembayaran. Selanjutnya, pilih tujuan iklan kalian untuk apa, dan pilih iklannya dengan metode otomatis dan manual. Lalu pilih 2 strategi iklan, bisa GMV Max Auto dan GMV Max Rose. Selanjutnya, iklan produk dapat diatur modal dan durasinya sesuai rencana, lalu iklan akan ditayangkan. Analisa iklan pertama ini tujuannya untuk meningkatkan penjualan dan brand awareness. Kita post iklannya ini tanggal 10 sampai 11 November 2024 karena dia voucher 11-11. Periode iklannya selama 2 hari ya. Postnya di platform Shopee dengan akun toko Arjimar Pet Shop, dan fokus iklannya itu produk terbaru dan promo event 11-11. Matriks iklannya itu 7,8 ribu dilihat dan produk terjualnya itu 108 ya. Dan jumlah kliknya ada 536, dan kita dapat penjualan dari iklan itu sekitar 20,6 juta. Lalu presentasi
frekuentasi kliknya 6,90%, biaya iklannya kita pilih yang 249,5 ribu, pesanan 70 dan ruasnya 82,38. Analisa iklan yaitu refleksi. Berdasarkan hasil pelaksanaan iklan pada event 11-11, strategi periklanan yang diterapkan berjalan efektif dan efisien. Tingginya tayangan menunjukkan ketepatan target audiens dan waktu penayangan, sehingga iklan berfungsi meningkatkan brand awareness, tingkat klik, konversi, dan penjualan yang tinggi dengan biaya iklan relatif rendah. Menunjukkan pengelolaan anggaran yang optimal, namun fluktuasi performa pada jam tertentu menunjukkan adanya peluang optimalisasi waktu penayangan agar hasil lebih maksimal dan stabil. Oke, slide selanjutnya yaitu mengenai optimalisasi iklan. Nah, dilihat dari analisa tersebut, optimalisasi iklan keberhasilan penjualan didorong oleh strategi e-commerce dan iklan digital. Nah, rencana ke depannya mungkin fokus pada jam penayangan, iklan dengan interaksi tertinggi. Nah, sementara segmentasi audiens yang lebih spesifik. Selanjutnya yang terakhir, penerapan strategi retargeting untuk meningkatkan konversi tanpa menambah biaya. Nah, slide selanjutnya yaitu mengenai bestseller produk terlaris yaitu di SKU Crystal Kitty Care Fish Oil, yaitu terjual dengan penjualan 400 piece. Selanjutnya analisa mingguan. Penjualan tertinggi terjadi pada minggu ke-46. Nah, penjualan tersebut dikontribusi oleh promo yaitu promo tanggal kembar 11-11. Mengenai kualitas transaksi, angka pengembalian dana, refund tetap rendah dan stabil, menandakan kepuasan pelanggan yang tinggi. Selanjutnya, pertumbuhan konsisten. Penjualan naik 5,9% dari Oktober, 85 juta, ke November yaitu 90 juta. Selanjutnya mengenai profitabilitas, kenaikan laba. Laba bersih meningkat dari 12,6 juta menjadi 14,3 juta. Menandakan pertumbuhan yang sehat, persentase kenaikan keuntungan 13,7%. Jauh lebih besar dibandingkan kenaikan biaya, membuktikan bisnis tumbuh secara efisien. Yang terakhir yaitu menjelaskan mengenai efisiensi biaya. Pengeluaran relatif stabil di angka 77 jutaan per bulan. Kendali operasional, meskipun aktivitas penjualan meningkat di November, biaya operasional justru sedikit menurun, menunjukkan manajemen biaya yang baik. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nah, slide selanjutnya merupakan laba yang dihasilkan oleh Alzheimer Pet Shop. Pada bulan Oktober, Alzheimer Pet Shop memperoleh laba sebesar 12,6 juta. Dan di bulan November mengalami peningkatan menjadi 14,3 juta rupiah. Nah, secara total laba yang dihasilkan yaitu 27 juta rupiah selama periode 2 bulan. Nah, ini menunjukkan hasil perkembangan usaha yang positif dan juga meningkat. Nah, di slide selanjutnya juga kita akan melihat perbandingan performa Instagram sebelum dan juga sesudah pendampingan, di mana awal pendampingan jumlah pengikutnya itu hanya di 729. Setelah dilakukan optimasi konten dan juga branding, jumlah pengikutnya meningkat menjadi 1038. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran brand dan juga audiensnya telah meningkat dan semakin mengenal Alzheimer Pet Shop. Selanjutnya, strategi promosi digital, terutama pada Shopee Ads, ini berhasil meningkatkan conversion atau keputusan pembelian. Di mana strategi iklan yang dijalankan pada saat event 11-11 menarik audiens dari tahap ketertarikan hingga ke tahap pembelian. Hasilnya, terdapat 70 pesanan dan juga 208 produk terjual yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan penjualan Alzheimer secara keseluruhan. Kesimpulannya pada presentasi kali ini adalah pertama, terjadinya transformasi digital secara signifikan melalui penggunaan Instagram, TikTok, dan juga Shopee sehingga jangkauan pasarnya menjadi semakin luas. Kedua, iklannya ini terbukti efisien. Iklan yang dilakukan pada saat event Shopee 11-11 menghasilkan total penjualan hingga 20,6 juta rupiah hanya dengan biaya iklan di kisaran 249.000. Nah, yang ketiga, terjadi peningkatan tren penjualan dari yang awalnya 85 juta hingga menjadi 90 juta rupiah. Hasil ini menunjukkan
bahwa pendampingan yang kita lakukan mampu meningkatkan kemampuan pemilik bisnis dalam pemasaran digital. Selanjutnya bisa kita lihat, ini berikut adalah dokumentasi proses pendampingan yang kami lakukan kepada Alzheimer Pet Shop. Di sini kami melakukan 2 kali kunjungan langsung ke lokasi usaha. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.